Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan. Pada playlist prakarya dan kewirausahaan kemarin saya sudah berbagi tentang bagaimana membuat produk olahan lauk pauk khas daerah. Sekarang saya akan berbagi tentang presentasi produk olahan lauk pauk khas daerah. Yang pertama ada kata presentasi. Presentasi sendiri itu sederhananya adalah menyampaikan ide atau gagasan kita kepada orang lain. Perlu dilatih untuk presentasi ini sehingga nanti kalau kita sudah terjun di masyarakat tidak merasa gugup lagi untuk presentasi. Misalkan nanti ada yang menjadi kepala desa, ada yang menjadi Pak Camat, terus Bupati, Gubernur, ada yang jadi DPR, ada yang jadi Menteri, bahkan ada yang jadi Presiden. Kita harus biasa untuk mempresentasikan ide dan gagasan kita. Jadi siswa nanti ketika sudah terjun di masyarakat, kalau dibiasakan untuk berlatih presentasi, insya Allah nanti akan mudah. Hanya tinggal memodifikasi sedikit saja, karena pernah kita lakukan seperti itu. Oke. Presentasi atau menyampaikan ide gagasan kita tentang produk olahan lauk pauk khas daerah. Dalam melakukan presentasi, di dalam kelompok perlu adanya pembagian tugas. Biasanya ada 4 tugas dalam presentasi atau menyesuaikan dengan kebutuhan. Ini secara umum ya, bisa dimodifikasi nanti. Misalkan di dalam kelompok jumlah siswa 4 orang, karena tugas di dalam presentasi itu 4, berarti 1 orang 1 tugas. Kalau semisal di dalam kelompok 5 orang, karena tugas di dalam presentasi itu ada 4, jadi ada 1 tugas yang agak berat itu dilakukan oleh 2 orang, seperti itu. Pokoknya dibagi sesuai dengan jumlah kelompok masing-masing siswa. Oke. Yang pertama tugasnya adalah menjadi moderator. Itu mungkin 1 orang cukup ya, moderator. Apa itu moderator? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderator adalah orang yang mempunyai tugas sebagai penengah atau wasit, hakim, dan sebagainya. Atau pimpinan sidang, bisa ketika diskusi, rapat, musyawarah yang menjadi penengah. Jadi moderator itu intinya menjadi penengah, seperti itu. Kalau gampangannya ketika di masyarakat itu ada MC gitu. Kalau di dalam presentasi, misalkan di sekolah atau di kampus, itu ada yang namanya nanti moderator. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah pemateri. Pemateri minimal 1 orang dan bisa lebih dari 1 orang, disesuaikan dengan jumlah kelompoknya. Pemateri adalah orang atau anggota kelompok yang menyampaikan, menerangkan, memaparkan, menjelaskan isi dari materi yang akan disampaikan. Itu tugas pemateri. Terus yang nomor 3, tugasnya adalah menjadi tanya jawab. Bisa 1 orang atau lebih, menyesuaikan dengan jumlah kelompoknya. Tanya jawab adalah orang atau anggota kelompok yang akan menjadi atau menanggapi proses tanya jawab sesuai dengan materi yang disampaikan. Itu tugas tanya jawab. Terus yang keempat adalah pembaca kesimpulan, di mana pembaca kesimpulan ini adalah orang atau anggota kelompok yang akan menyimpulkan tentang materi dan proses presentasi yang telah berlangsung. Terus dalam presentasi ada 3 sesi. Yang pertama
pemaparan dari materi atau apa yang disampaikan oleh pemateri. Yang kedua adalah tanya jawab, yang ketiga adalah kesimpulan. Jadi sesinya itu ada 3, pemaparan materi, tanya jawab, dan kesimpulan. Kalau tugasnya itu ada 4. Yang pertama adalah moderator, pemateri, tanya jawab, dan membaca kesimpulan. Kalau sesinya ada 3, yaitu pemaparan materi, tanya jawab, dan juga kesimpulan. Oke, tahapan presentasi. Sekarang tahapannya. Yang pertama, moderator menyampaikan materi atau tujuan presentasi dan mengenalkan anggota kelompoknya beserta tugasnya masing-masing. Contoh yang disampaikan oleh moderator, misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi atau siang semuanya. Jadi menyesuaikan dengan kondisinya ya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di sekolah yang kita cintai ini. Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang insya Allah setiap sholawat yang kita lantunkan mendapat syafaatnya. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1, ini masuk ke perkenalan sudah ya. Misalkan saya adalah Ridwan Saleh A selaku moderator. Terus teman yang sebelahnya itu melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ridwan B sebagai pemateri. Terus sebelahnya lagi, perkenalkan saya Ridwan C sebagai pemateri juga. Terus sebelahnya lagi, halo, perkenalkan saya Ridwan D sebagai tanya jawab. Terus yang terakhir adalah halo, perkenalkan saya Ridwan E sebagai pembaca kesimpulan. Terus setelah mengenalkan diri semua, baru balik ke moderator lagi. Baik, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan presentasi yang berjudul Pengolahan Lauk Pauk Khas Daerah Ayam Panggang Bulan Suro, Kota Anyar. Di sini ada 3 sesi. Yang pertama adalah pemaparan dari pemateri, yang kedua adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah pembaca kesimpulan. Masih tetap ya moderator. Oh iya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk pada pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh Ridwan B dan Ridwan C. Kepada Ridwan B dan Ridwan C, kami persilahkan. Moderator sudah selesai pada tahapan ini ya, tahapan pertama. Baru setelah itu pembaca materi atau penyampai materi baru tugasnya dia. Misalkan kalimatnya seperti ini. Baik teman-teman, saya Ridwan B akan menjelaskan mengenai pengolahan lauk pauk khas daerah Ayam Panggang Bulan Suro, Kota Anyar. Misalkan dalam proposalnya itu ada 6 bab. Misalkan ada, bukan 6 bab, 5 bab. Jadi bagi, misalkan bab 1 sampai dengan bab 3 itu adalah Ridwan B, dan satunya Ridwan C, misalkan bab 4 sampai bab 5, seperti itu. Setelah pemateri selesai menjelaskan materi tentang pengolahan lauk pauk khas daerah Ayam Panggang Bulan Suro, langkah selanjutnya diserahkan ke moderator untuk melanjutkan. Misalkan kalimatnya seperti ini. Saya Ridwan C dan Ridwan B sudah menjelaskan apa itu ayam panggang bulan suro khas Kota Anyar. Selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Seperti itu. Terus moderator melanjutkan ya. Nah teman-teman, semuanya itulah tadi penjelasan dari Ridwan B dan Ridwan C tentang ayam panggang bulan suro Kota Anyar.
selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini saya akan memberikan kesempatan 2 orang penanya atau sesuaikan dengan yang sudah disepakati, misalkan 3 atau 4 atau 1, terserah ya. Berilah kepada teman-teman yang kurang paham, kurang jelas, kami persilahkan. Terus masuk ke sesi tanya jawab. Yang bertugas di sesi tanya jawab ini adalah Ridwan D. Itu ya. Nah, nanti merespon pertanyaan dari peserta presentasi. Setelah itu baru si moderator mencatat pertanyaan dari teman-temannya peserta presentasi tersebut, dicatat. Kalau 2 orang ya 2 pertanyaan, baru disampaikan kepada penanya jawab, seperti itu. Setelah sesi tanya jawab selesai, moderator mengakhiri sesi ini dan melanjutkan ke sesi pembaca kesimpulan. Misalkan tanya jawab sudah selesai, baru moderator menyampaikan, okelah teman-teman, karena sesi tanya jawab sudah selesai, untuk selanjutnya adalah sesi pembaca kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ridwan E. Seperti itu. Ya sudah, membaca kesimpulan. Yang bertugas dalam sesi membaca kesimpulan adalah misalkan Ridwan E tadi ya, yang akan menjelaskan kesimpulan pada proposal yang sudah dibuat dan juga proses presentasi tadi, poin-poinnya apa, seperti itu. Oke, jadi itu tentang presentasi. Jadi kegunaan atau hikmah atau manfaat kita belajar presentasi di sekolah adalah kita terbiasa untuk menyampaikan ide dan gagasan kita kepada orang lain, karena yang akan melanjutkan bangsa ini, yang melanjutkan negara ini adalah para pelajar, penerus kita. Jadi buatlah presentasi semenarik mungkin, nanti dipresentasikan di sekolah, dibagi tugasnya, disesuaikan, harus menguasai materi terutama ya, sehingga nanti ketika presentasi itu tidak lagi kebingungan, tidak lagi saling ini sama temannya, kamu udah jadi ini, tidak ada lagi seperti itu. Karena apa? Sudah ditentukan ada tanggung jawabnya masing-masing. Nah, itu presentasi, dan ini adalah hasil dari apa yang kalian lakukan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, seperti itu. Oke, pertemuan selanjutnya adalah tentang ini ya, makanan kontinental. Oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan.